Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudaraku semua, para sahabat yang dimuliakan Allah, semoga kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan taufik dan hidayah sehingga tetap istiqomah, tetap konsisten dalam menjalankan fungsi kita sebagai makhluk Allah yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin meneruskan pembahasan kemarin seputar bulan Sya'ban. Dalam hal ini saya ingin membahas peristiwa penting yang mana dalam bulan Sya'ban ada satu ayat yang memerintahkan kita untuk bersolawat. Ayat solawat ini turun di bulan Sya'ban. Maka ada sebagian ulama yang menamai bulan Sya'ban adalah Syahrus Sholah lan Nabi, bulan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala bersolawat, sesungguhnya para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan sungguh-sungguh. Dari ayat ini kita mengetahui persis betapa tingginya, betapa mulianya kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah sendiri bersolawat dan memuliakan Rasulullah, memerintahkan para malaikat dan kaum mukminin untuk juga bersolawat kepada Rasulullah. Adapun arti solawat Allah kepada Rasulullah adalah Allah Ta'ala memberikan limpahan rahmat yang juga disertai dengan kemuliaan kepada Nabi. Sedangkan arti solawat para malaikat dan kaum mukminin adalah kita berdoa. Shallu alaihi wasallimu ay ud'u lahu bima yaliqu bihi. Kita berdoa, mendoakan Nabi supaya berkelimpahan rahmat dari Allah, dan juga kita mendoakan Nabi supaya berkelimpahan kemuliaan dan keselamatan. Itu makna sholawat dari kaum mukminin dan juga para malaikat. Mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita, kalau Nabi Muhammad sudah mendapatkan posisi yang paling tinggi di antara makhluk yang lain, terus gunanya apa kita bersolawat? Fungsinya apa kita bersolawat? Maka dalam kitab As-Sawi disebutkan salah satu faedah solawat. Kenapa kita harus bersolawat pada Nabi, padahal Nabi sendiri sudah mulia di sisi Allah? Yang pertama, kita menjadi mulia dengan bersolawat. Kita menjadi makhluk yang mulia karena kita mengikuti para malaikat, makhluk Allah yang mulia juga, dan kita dan malaikat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan Nabi Muhammad.
Kalau kita mengikuti orang yang mulia, maka kita pun menjadi mulia. Kita mengikuti perintah orang mulia, maka kita pun menjadi orang yang terhormat. Yang kedua, dalam kitab Madza fi Sya'ban karya Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengutip pendapat dari ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang berkata, tidaklah sholawat kita kepada Nabi ini berarti kita mensyafaati Nabi. Kalau kita bersolat kepada Nabi, bukan berarti kita mensyafaati Nabi. Karena kita, orang semisal kita, tidak bisa, tidak pantas mensyafaati beliau sekelas Nabi. Terus apa fungsinya? Yaitu kita bersolawat karena mengikuti perintah Allah SWT untuk membalas kebaikan-kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita, orang yang telah memberikan nikmat kepada kita. Kita disuruh untuk membalasnya. Saya contohkan, kalau kita dikirimi tetangga kita kolak, maka kita pun wajib untuk membalasnya, minimal dengan berterima kasih. Maksimal ya kita membalas dengan yang lebih baik. Begitu juga dengan dalam masalah selawat ini. Kalau kita berangan-angan bertafakur, maka kita akan tahu betapa besar jasa Rasulullah kepada kita. Karena Rasulullah, karena perjuangan Rasulullah, kita bisa mengenal agama yang mulia ini. Kita bisa mengenal agama tauhid. Kita bisa mengenal mana jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana jalan yang dimurkai oleh Allah. Mana kehidupan dunia ini yang perlu kita jalani, yang perlu kita tinggalkan, dan mana kehidupan akhirat yang harus kita utamakan. Kalau kita sudah tahu, maka kita akan lebih mengerti. Karena perjuangan Rasulullah, kita akhirnya mengenal Islam. Karena perjuangan Rasulullah, kita akhirnya dengan kokoh memegang iman dan Islam hingga terbitnya, hingga datangnya ajal. Dan itu nikmat yang paling besar yang dianugerahkan Allah kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan tidak ada kenikmatan yang melebihi itu. Maka jasa Rasulullah kepada kita tidak ada bandingannya, bahkan dibandingkan dengan jasa orang tua kepada kita. Karena kalau orang tua kepada kita jasanya mentok sampai duniawi. Katakanlah orang tua mengandung kita, melahirkan kita, merawat kita, mendidik kita, sampai kita akhirnya bisa hidup mandiri mapan. Sampai di situ saja. Tapi untuk urusan akhirat yang lebih penting, yang selama-lamanya, orang tua tidak bisa. Dan itu adalah jasa Rasulullah. Karena Rasulullah, akhirnya orang tua kita tahu, oh ini agama yang benar, oh ini jalan yang baik. Maka kita, orang tua menularkan pada kita, mengajarkannya pada kita. Dan itu semua sumbernya dari Rasulullah SAW. Maka sudah sepantasnya lah kita untuk mencintai Rasulullah melebihi siapapun, bahkan hingga diri kita sendiri. Dan dalam kasus sholawat ini, kita bersolawat tidak lain adalah untuk membalas kebaikan Nabi, jasa-jasa Nabi, walaupun itu sebenarnya tidak bisa mengimbanginya. Karena kita tidak bisa mengimbangi, maka kita mendoakan Nabi. Mendoakan Nabi supaya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, melimpahkan kemuliaan, melimpahkan keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian saya ingin membahas bagaimana hukum bersolawat. Dalam kitab As-Sawi, tafsir Sawi yang mensarai atau menerangkan tafsir Jalalain, di situ diterangkan bahwa ulama sepakat bahwa membaca sholawat pada Nabi adalah hukumnya wajib. Sedangkan yang menjadi perbedaan para ulama adalah kapan kita itu bersolawat. Kapan kita harus bersolawat, itu yang menjadi perbedaan ulama. Kalau hakikatnya sholawat itu wajib, itu semuanya sepakat. Terus kapan kita itu wajib bersolawat? Ini ada beberapa pendapat. Yang pertama yaitu pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Beliau berpendapat wajib kita bersolawat, membaca salam kepada Rasulullah sekali seumur hidup. Paling tidak seumur hidup ini kita sudah bersolawat 1 kali. Kalau sampai seumur hidup tidak bersolawat 1 kali, maka berarti berdosa. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i, beliau berpendapat sholawat ini wajib setiap kali kita sholat fardu, tepatnya di dalam tahiyat akhir. Tasyahud akhir ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, seterusnya. Dan itu adalah rukun. Maka ketika ada orang sholat dalam tasyahud akhir dia tidak membaca sholawat, itu sholatnya tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dalam sholat. Pendapat yang lain yaitu sholawat ini wajib dalam setiap majelis, setiap perkumpulan 1 kali. Majelis ilmu ataupun mungkin majelis yang lain, kita berkumpul dengan teman kita, dalam setiap perkumpulan itu maka diwajibkan kita membaca sholawat 1 kali. Kemudian ada juga yang berpendapat wajib bersolawat ketika nama Rasulullah disebut. Ketika ada orang menyebut nama Rasulullah, maka otomatis kita harus membaca solawat. Dan pendapat yang lain juga mengatakan kita wajib tidak hanya sekali, kita wajib memperbanyak membaca solawat sebanyak-banyaknya, tanpa batasan, tanpa berbilang, semuanya sebanyak-banyak kita membaca sholawat. Jadi intinya membaca sholawat itu wajib. Soal kapan wajibnya itu ulama berbeda pendapat. Kalau dari mazhab Imam Syafi'i, sholawat itu wajib setiap kali kita sholat fardu, tepatnya dalam tahiyat akhir. Dia mengatakan ketika nama Nabi disebut, kita harus membaca sholawat. Adapun segot-segot sholawat, ini dalam kitab Sawi disebutkan banyak sekali. Wasyagus sholah ala nabi kathiratun la tuhsa wa afdaluha ma dzikra fi lafzul ali wassuhbi. Faman tamassaka bi ayyi sigatin minha hasunalahul khairun azim. Artinya bentuk-bentuk sholawat itu banyak sekali, tidak terhitung. Tapi yang paling utama adalah dalam sholawat kita harus menyebutkan kalimah alun dan sohbun. Artinya kita harus mengikutkan keluarga Nabi dan juga mengikutkan para sahabat. Itu yang paling utama. Jadi tidak hanya kita bersolawat kepada Nabi, tapi juga kepada keluarganya Nabi dan para sahabat. Barang siapa yang memegang teguh satu bacaan sholawat, segotnya apapun, maka ia akan memperoleh kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan kita tahu, yang kita kenal sholawat itu banyak sekali. Ada sholawat yang dalam
salawat dalam sholat, yaitu tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada juga sholawat nariyah yang sering kita jemaah haji, tangga kita, saudara kita, maka tiap malam, terutama waktu Arafah, itu mereka mengumpulkan tangga-tangga untuk membaca sholawat nariyah beribu-ribu, 4.000 kali lebih. Ada juga sholawat munjiah, ada sholawat yang sekarang lagi tenar karena adanya wabah, yaitu sholawat Tibbil Qulub, ada sholawat Al-Fatih, dan masih banyak lagi macam-macam sholawat, dan semuanya baik, semuanya baik, semuanya utama. Yang tidak baik, yang tidak bersolawat. Maka dari itu, apapun bentuk sholawat yang kita baca, yang kita istiqomahkan, maka itu semuanya baik, dan perlu kita untuk selalu istiqomah membaca sholawat itu sendiri. Dan sebaiknya ketika kita membaca sholawat itu kita menyebutkan kalimah atau menyebutkan, mengikutkan keluarga Nabi dan juga para sahabat, serta menggabungkan antara sholawat dan salam sesuai dengan perintah Allah, shollu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kalian dan ucapkanlah salam dengan sungguh-sungguh. Jadi kita gabungkan antara sholawat dan salam. Bahkan dalam kitabnya Sayyid Muhammad mengutip Imam Ghazali yang menceritakan bahwa ada sebagian ulama ketika mengarang kitab, ketika menulis lafal Nabi, beliau menulis sholawat juga, tapi tidak menyebutkan salam. Jika katakanlah kaulan Nabi, maka sallallahu alaihi saja, tidak ada wasalamnya. Kemudian suatu malam ulama ini bermimpi ketemu Nabi, dan Nabi memerintahkan dia untuk menyempurnakan sholawatnya. Amma tutimmus sholata alayya fi kitabikum, sempurnakanlah sholawatmu kepadaku dalam kitabmu. Artinya jangan sholawat saja, tapi juga ada salam. Kemudian kapan atau berapa kali kita bersolawat? Dalam arti kita biasanya dalam berdoa kita juga mengucapkan sholawat. Terus baiknya berapa bagian yang kita gunakan untuk bersolawat? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah seorang sahabat Ansor, termasuk sahabat yang mengikuti Bai'ah Aqabah yang kedua. Jadi termasuk sahabat Ansor yang golongan awal masuk Islam. Beliau bertanya pada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, inni ukthiru sholata alaika, fakam aj'alu laka min sholati. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memperbanyak sholawat kepada engkau, maka berapa bagian yang saya jadikan sholawatmu itu di dalam doaku? Kira-kira kalau kita berdoa itu berapa bagian yang perlu diisi dengan sholawat? Katakanlah kalau kita berdoanya 10 menit, itu berarti berapa menit di situ ada sholawatnya. Kemudian jawab Nabi, qala ma syi'ta, terserah kamu.
kamu isi berapa menit, berapa detik, berapa persen, terserah kamu. Masyita. Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya lagi, ar-rubu'u, bagaimana kalau seperempat? Kalau sholat doanya 10 menit berarti seperempatnya 2,5 menit diisi sholawat saja, seperempat. Qala, Nabi menjawab, ma syi'ta wa in zidta fa huwa khairun. Terserah kamu. Tapi jika kamu ingin menambahi, maka itu lebih baik. Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya lagi, an-nisfu, bagaimana kalau separuh? Dari doa itu kita isi sholawat. Jadi 5 menit sholawat, 5 menit berdoa. Ini seumpama dibuat doanya 10 menit. Qala, Nabi menjawab, ma syi'ta wa in zidta fa huwa khairun. Terserah kamu. Jika kamu menambahinya, maka itu lebih baik. Separuh tambahi lagi, itu mah lebih baik. Qultu aj'alu laka sholati kulliyah. Qala idzan takfi aj'al laka sholati kullaha. Qala idzan takfi hammaka wa yaghfiru laka dzambaka. Maka aku menjawab, yaitu Ubay bin Ka'ab menjawab, kalau begitu aku akan menjadikan sholawatku, aku akan menjadikan doaku semuanya sholawat. Jadi aku akan menjadikan doaku semuanya sholawat, tidak hanya separuh. Dalam doa isinya sholawat saja, tidak ada doa yang lain. Itu sahabat Ubay bin Ka'ab. Maka Rasulullah menjawab, idzan, jika begitu, jika doamu adalah sholawat semuanya, takfiham, maka sholawat itu sudah cukup untuk mewakili keinginan-keinginan kamu. Tidak perlu kamu sebutkan keinginan kamu, ingin ini, ingin itu. Cukuplah kamu bersolawat, maka itu sudah terwakili dalam solawat kamu. Artinya apa? Kita bersolawat itu sudah berdoa. Kita tidak usah minta yang macam-macam sama Allah Ta'ala. Itu Allah sudah tahu. Allah Maha mengetahui. Dengan bersolawat otomatis keinginan kita pun sudah terikutkan. Sudah kita ikutkan dalam doa kita. Dan itu sudah cukup. Maka Allah akan mengabulkan doa kita. Wa yaghfiru laka dzambaka, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Masya Allah. Ini salah satu keutamaan kita bersolawat. Maka dengan ini momentum bulan Sya'ban, Syahrus Sholahan Nabi, bulan turunnya ayat solawat kepada Nabi. Mari kita membaca solawat sebanyak-banyaknya di setiap kesempatan, di setiap tempat yang patut. Artinya kita memperbanyak solawat. Dengan bersolawat otomatis keinginan-keinginan kita yang biasanya kita panjatkan dalam doa kita itu sudah tercakup di dalam solawat itu sendiri. Demikian dari kami. Jika memang channel ini bermanfaat, silahkan dukung dan juga sebarkan kemanfaatan ini. Jangan sampai berhenti di panjenengan semua. Sebarkan ke yang lain, maka panjenengan pun ikut andil, ikut ambil bagian dalam kegiatan yang baik ini, dan insya Allah akan berpahala, insya Allah akan dibalas sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lanjutkan video kami selanjutnya dalam program ngaji. Kita ingin ngaji bersama-sama. Saya ngaji, panjenengan ngaji, kita semua mengaji. Tidak ada yang menggurui, tidak ada yang belajar, semuanya sama-sama belajar. Demikian dari kami. Bila ada kekurangan, ada salah kata ataupun salah dalam keterangan, tolong kami diingatkan, dan itu karena kebodohan saya, dan jika itu benar maka murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.